di poin kedua, yaitu membandingkan alternatif perancangan untuk satu sistem yang tidak ada atau yang belum ada ya. Itu perlu digarisbawahi untuk membandingkan alternatif perancangannya. Sementara di poin C-nya, studi pengaruh perubahan terhadap sistem yang ada dengan tanpa merubah sistem. Sementara di poin keempat, dalam pandangan sistem ini ya, yaitu memperkuat atau memverifikasi suatu solusi analitik. Kemudian kita masuk di poin subjudul 1.5, yaitu penggunaan simulasi. Di dalam penggunaan simulasi di sini ada dua hal yang penting. Yang pertama, simulasi ini kapan bisa digunakan atau kapan cocoknya digunakan dan kapan tidak cocok digunakan ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu masalah simulasi ini, kapan bisanya digunakan atau kapan cocoknya digunakan. Yang pertama atau poin A, mempelajari interaksi internal sistem yang kompleks, kemudian mengamati sifat model dan hasil keluaran atau akibat perubahan lingkungan luar atau variabel internal. Di poin C-nya, meningkatkan kinerja sistem melalui pembangunan atau pembentukan model dan eksperimen, desain dan aturan baru sebelum diimplementasikan atau dipresentasikan. Kemudian di poin E, memahami dan memverifikasi solusi analitik. Dan poin F, mengidentifikasi dan menetapkan persyaratan-persyaratan. Dan di poin G, yaitu ini simulasi cocok, yaitu digunakan atau bisa digunakan alat bantu pelatihan dan pembelajaran dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian visualisasi operasi melalui animasi. Dan yang terakhir, simulasi ini cocok digunakan untuk masalah yang sangat sulit. Jadi kalau masalah kita tidak sulit ya, ini nggak usah menggunakan simulasi. Masalahnya sulit ya, di sini yang kemudian yang memakan waktu atau tidak mungkin diselesaikan melalui metode. Jadi kalau tidak bisa diselesaikan dengan metode, ini simulasi tidak usah, nggak usah tidak cocok digunakan. Kemudian simulasi itu
simulasi itu sangat sangat cenderung dan harus kita perhatikan seperti di dalam penggunaan yang bisa kita lakukan simulasi ya. Contoh di sini yang pertama, metodenya, jika masalah metodenya dapat diselesaikan dengan sederhana. Ini seperti saya terangkan tadi, kalau masalahnya itu bisa dilakukan dengan metode sederhana, ini tidak cocok kita pakai simulasi. Kemudian di poin B-nya, jika masalah dapat diselesaikan dengan secara analitik ya, dan di poin C sudah dijelaskan di sini, kalau mudah dilakukan itu tidak usah dipakai simulasi. Jadi maksudnya di sini, jika eksperimennya langsung ya lebih mudah dilakukan, tidak usah dilakukan simulasi di sini. Kemudian perhatikan juga di sini masalah dengan D. Jika biaya terlalu mahal tidak usah ya. Kemudian jika sumber daya atau waktu tidak tersedia, dan apabila data ya di poin F, data, kemudian di sini tidak tersedia datanya, bagaimana kita mau melakukan simulasi sementara data-datanya tidak ada, gitu ya. Kemudian validasi, maksudnya di sini validasi, jika verifikasi dan validasi tidak dapat dilakukan, tidak usah menggunakan pemodelan dan simulasi. Kemudian daya dan sistem, jika daya melebihi kapasitas dan jika sistemnya terlalu susah ya, tidak, atau sistemnya tidak bisa didefinisikan, ini tidak usah menggunakan sistem. Itulah dia kapan simulasi bisa kita pakai, bisa kita gunakan, dan kapan simulasi ini tidak kita pakai. Dan poin selanjutnya di poin 16, kelebihan dan kekurangan simulasi di sini kita membahas dulu ya. Kelebihannya di sini di poin yang pertama, tidak semua sistem dapat direpresentasikan dalam model matematis. Simulasi merupakan alternatif yang tepat ya. Jadi tidak semua sistem ini ya bisa dijelaskan dalam model matematis, maka